Tenenenet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Service Printer Tutorial. Nah, ini lanjutan video sebelumnya. Ini setelah kita naikkan tintanya ya teman-teman, kita langsung saja masukkan cartridge ke dalamnya. Cara masukkannya itu satu persatu. Kita masukkan dulu cartridge warna, baru cartridge hitam. Supaya selangnya tidak nyangkut-nyangkut ya. Dan jangan lupa itu selangnya dirapikan biar nanti ketika home carryingnya ke kiri dan ke kanan itu tidak nyangkut-nyangkut. Kemudian setelah merasa rapi, kita tutup bagian back covernya ya. Kita tutup dan kita tes ke kiri dan ke kanan apakah tidak ada yang nyangkut lagi. Jika sudah oke, berarti itu kita siap untuk finishing atau pemasangan. Oh ya, ini saya lupa sebelumnya di bagian tutup ini ada beberapa yang sudah dipotong juga, tidak sempat divideokan. Dan ini untuk memastikan selangnya ya, kita ukurnya harus pas. Kemudian yang bagian ini yang saya maksud, ini sudah saya potong. Sebenarnya teman-teman bisa lihat dan bandingkan dengan yang sebelumnya. Ini sudah terpotong, cara motongnya sama dengan yang sebelumnya, cuma dipatahkan dengan tang dan dibersihkan dengan cutter biasa. Itu supaya nanti selangnya tidak terjepit dan tintanya bisa jalan dengan mulus. Kira-kira seperti ini penampakannya. Jika sudah oke, berarti sudah siap untuk dipasang lagi scannernya. Dan hal yang terpenting untuk memasang scanner itu adalah kabel fleksibel yang udah kita buka tadi. Mungkin teman-teman yang penasaran itu bagaimana fleksibelnya, bisa nonton ya di part 2 dan part 1 yang sebelumnya. Mungkin teman-teman udah jumping ke part 3 langsung, bisa dilihat video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi. Ini yang saya maksud kabel fleksibel. Sebagaimana biasanya memasangnya kembali lebih susah ya daripada mencabut-cabutnya, gampang sekali. Kalau ini teman-teman harus pastikan semua pinnya tidak ada yang bengkok dan ada plastik yang biru. Itu fungsinya untuk menjepit ke pin-pin konektornya. Itu sangat hati-hati, jangan sampai robek, jangan sampai patah bagian ujungnya. Dan ruang yang sempit sangat menyulitkan teman-teman, tapi itu butuh kesabaran. Dan saya sarankan itu untuk memasang yang lebih kecil terdahulu. Itu adalah untuk panel, tombol on off dan tombol reset dan scan copy. Ya, dipasang seperti itu. Teman-teman harus hati-hati, kalau tidak terbiasa boleh menggunakan tang atau pinset supaya lebih teratur. Ya, seperti itu ya kira-kira. Nah, jika scannernya sudah terpasang, kemudian kita lanjut ke cara menempelkan infus ke printernya. Ada banyak cara untuk memasangkan infus ke printer. Banyak yang menggunakan double tip, menggunakan lem bakar, tapi saya menggunakan lem bakar ya, dan tidak bisa menggunakan sembarangan lem bakar. Teman-teman harus melihat lem bakar yang bermerek ya, biasanya yang lebih mahal itu yang lebih bagus. Dan rahasia saya untuk menempelkan infus, biasanya saya amplas terlebih dahulu supaya permukaan yang licin itu bisa menjadi lebih kasar. Itu diamplas dengan amplas yang kasar atau yang kasar ya, yang biasa saya gunakan. Itu diamplas di bagian printer dan di belakang infusnya, supaya nanti ketika menempelkan lemnya itu akan meresap ke pori-pori yang kita amplas sebelumnya. Nah, kira-kira seperti ini kita paskan. Dan untuk memasang infus jangan terlalu datar dengan lantai atau bawah ya, biasa ditaruh di meja, berarti mejanya adalah lantainya. Kita harus gantung sedikit supaya nanti nanti tinta lebih tinggi daripada lantai, supaya nanti tintanya akan turun dan gampang untuk mengalir. Tinggi sedikit saja, tidak perlu, jadi istilahnya infusnya lebih gantung daripada printernya. Dan lanjut untuk pengeleman.
Teman-teman pastikan semua bagian itu merata dan tidak ada yang kosong. Jangan nanti di bagian tengah saja atau di bagian tepi saja, nanti tidak lengket atau tidak tahan ya. Dan lebih baik teman-teman menggunakan pistol lem seperti ini. Jangan digunakan korek atau apa yang lain-lainnya, alat pemanas yang lainnya, takutnya nanti malah baru dibakar yang lainnya udah kering gitu. Nah, seperti yang saya bilang, digantung sedikit. Seperti ini, dan dipastikan itu lurus. Kalau mereng-mereng sedikit itu tidak apa ya. Ya, kira-kira seperti ini. Mungkin menurut saya, menurut pengalaman, ini cara yang paling efisien untuk menempelkan. Saya juga pernah memakai double tip, apapun merek double tipnya yang mahal dan yang lain-lain itu tidak tahan ya. Kalau dengan cara yang seperti ini menurut saya lebih tahan. Dan di bagian sela-sela atau di tengah-tengah itu kita tambah lagi sedikit. Jangan terlalu banyak supaya nanti terlihat lebih rapi saja. Kemudian jangan lupa ini bagian lampu scannernya, lampu tombol-tombolnya dipasang dan dipasang cover bagian atas tombol-tombol atau panel ya. Jangan lupa yang terakhir itu 2 baut, satu di sini dan yang satu lagi di sebelahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan terakhir dipasang lagi ini untuk sandaran kertasnya. Ya, kira-kira seperti itulah cara pemasangan infus printer MG2570S, yang mana kata orang-orang printer ini sangat sulit untuk diinfus, dan buktinya di tutorial ini sangat gampang kan teman-teman. Inilah hasil akhir dari video kita, dari yang dikerjakan tadi. Mungkin kita langsung aja ke nozzle check bagaimana hasilnya. Dengan ditekan tombol reset 1 kali dan kertasnya akan jalan untuk nozzle check. Teman-teman mungkin bisa lakukan cleaning terlebih dahulu 2-3 kali supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Mungkin hanya itu video tutorial untuk pemasangan infus MG2570S. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Anjay.